Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam sehat. Sebelum kita mengenal lebih jauh dari Kahoot, ada baiknya kita tahu apa sih Kahoot itu. Dilansir dari laman Wikipedia, Kahoot adalah platform pembelajaran berbasis game, di mana dalam aplikasi ini pengguna bisa membuat dan menjawab berbagai macam kuis pilihan berganda. Bahkan tidak hanya melalui aplikasi saja, pemain juga bisa memainkannya dengan browser dengan cara memasukkan PIN dari si pembuat kuis tersebut. Setidaknya ada 10 alasan kenapa aplikasi Kahoot ini bagus untuk kita gunakan. Yang pertama, Kahoot adalah aplikasi yang gratis, di mana kita bisa memainkan kuis untuk pembelajaran dengan cara lebih menyenangkan. Kita dapat menggunakan Kahoot untuk pembelajaran, untuk berbagi door prize, memperkenalkan produk, ulang tahun, atau acara seru lainnya. Kita dapat memanfaatkan Kahoot versi yang gratis dengan peserta lebih kurang 200 orang. Yang kedua, dengan menggunakan Kahoot, seorang host atau penyelenggara dapat menampilkan kuis Kahoot di layar lebar atau dengan proyektor. Nah, dengan menampilkan pertanyaan di layar lebar atau dengan LCD proyektor, seorang host atau penyelenggara dari suatu permainan tetap akan menjadi sorotan dan memiliki kontrol atas perhatian peserta. Peserta hanya bisa beralih ke pertanyaan berikutnya apabila penyelenggara atau host tersebut melanjutkannya. Yang ketiga, pemain dapat bergabung dengan aplikasi di smartphone masing-masing, atau bagi yang menggunakan laptop atau PC bisa langsung ke www.kahoot.it. Nah, untuk bergabung di permainan Kahoot, pemain dapat mengunjungi www.kahoot.it, lalu memasukkan kode permainan dan menuliskan nama peserta. Peserta juga dapat memainkan Kahoot melalui aplikasi yang ada di iOS maupun di Android. Nah, dengan aplikasi Kahoot di smartphone masing-masing, siswa dapat memainkan Kahoot kapanpun dan dimanapun mereka mau. Ini dapat memberikan manfaat ketika mereka ingin mereview pelajaran sebelumnya. Yang keempat, pertanyaan dan jawaban akan muncul di layar dan peserta menjawab melalui smartphone masing-masing. Jika Anda menggunakan mode permainan Teach di Kahoot, semua pertanyaan akan muncul di layar besar, sedangkan peserta atau pemain hanya akan mendapati opsi untuk memilih jawabannya di layar mereka masing-masing. Ini maksudnya agar siswa dapat fokus ke Anda dan soal yang Anda berikan. Yang kelima, dengan Kahoot, belajar akan menjadi lebih heboh dan lebih gembira. Anda pasti akan mendapatkan siswa dan suasana kelas yang begitu bersemangat ketika Kahoot dimainkan. Tidak perlu khawatir, karena hal tersebut menunjukkan adanya antusias dan animo para peserta atau siswa dalam belajar. Jika ada guru yang mengunjungi kelas Anda karena rasa ingin tahunya, jangan lupa ajarkan bagaimana cara-cara kreatif Anda menggunakan Kahoot untuk pembelajaran. Yang keenam, Anda dapat memperkuat pembelajaran dengan menugaskan PR melalui aplikasi Kahoot. Soal dan jawaban muncul di layar siswa. Dengan adanya 3 mode permainan di Kahoot, Anda dapat memaksimalkan pembelajaran Anda, dapat memberikan tugas atau PR dari Kahoot secara live yang baru saja Anda mainkan bersama-sama. Para siswa dapat mereview pembelajaran hari ini dengan menggunakan mode ini. Yang ketujuh, waktu dalam mengoreksi tugas menjadi menarik dan menyenangkan. Secara otomatis, skor akan terekam di spreadsheet yang Anda buka dan tinjau melalui aplikasi Excel maupun Sheet. Skor yang ada di Kahoot dipengaruhi oleh kecepatan menjawab pertanyaan, bukan hanya soal benar atau salahnya jawaban tersebut. Jika Anda tertarik menggunakannya sebagai nilai tugas, silakan Anda manfaatkan akurasi dalam bentuk persen sebagai nilai. Misal untuk akurasi 75%, Anda dapat memberikan nilai 75.
Selain itu, Anda juga dapat melakukan analisis butir soal dengan hasil ini. Kahoot ini sangat cocok digunakan untuk asesmen formatif. Yang ke-8, guru bisa menggunakan Kahoot untuk review, penguatan, pra-asesmen, asesmen formatif, dan latihan sebelum ujian. Kahoot tidak hanya dapat digunakan untuk membuat kuis atau pertanyaan sebagai tugas maupun ulangan. Ada banyak cara kreatif yang dapat dimaksimalkan ketika menggunakan Kahoot untuk pembelajaran. Yang ke-9, jadikan Kahoot Anda semakin menarik dengan gambar, video, dan opsi jawaban kreatif. Jika ingin membuat permainan Kahoot yang memukau, Anda dapat mempelajari bagaimana ide membuat Kahoot lebih menarik. Itu jika Anda tertarik mempelajari dan menguasai aplikasi ini. Yang terakhir, Anda dapat menggunakan mata pelajaran apa saja, bahasa apa saja, dan usia berapa saja. Jika Anda seorang guru matematik, Anda tidak perlu khawatir ingin membuat soal yang berisi rumus matematika. Anda dapat menambahkan rumus matematika di aplikasi Kahoot ini. Jika Anda telah memiliki video pembelajaran yang telah di-upload melalui YouTube, Anda pun dapat membuat video tersebut menjadi soal. Guru dapat memanfaatkannya untuk soal listening ataupun menyimak. Nah, rekan-rekan sekalian, kira-kira itu beberapa alasan kenapa Kahoot dapat Anda gunakan dan layak untuk Anda coba. Nah, rekan-rekan sekalian, bagaimana kalau kita menggunakan laptop? Kalau kita menggunakan laptop, kita tidak perlu menginstal aplikasi Kahoot seperti di smartphone ya. Kita cukup membuka browser seperti ini, kemudian kita ketikkan di sini, di address bar ini, kahoot.it. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa langsung masukkan game pin di sini ya, kemudian nanti klik enter, maka kita sudah bisa bergabung sebagai pemain. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sebagai host atau sebagai admin ya, atau kita di sini sebagai guru atau dosennya ya, maka kita buka di browser ini kahoot.com ya, seperti ini. Nanti kita tinggal login saja. Ya, ini kita sudah berhasil login ya, rekan-rekan sekalian. Kita sudah login. Nanti di sini kita akan buat dan susun pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jadikan kuis ya. Seperti contoh yang di sebelah kanan ini, saya sudah buat kuisnya. Untuk lebih gampangnya, sebaiknya kita siapkan dulu pertanyaan-pertanyaannya ya. Nanti kita tinggal melakukan copy paste saja ya. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah siapkan soal yang akan kita masukkan ke dalam kuis di Kahoot ya, lengkap dengan kunci jawabannya. Ini saya buat dalam format Microsoft Word saja. Oke, di sini kita klik di bagian library. Oke, ini kuis yang sudah pernah saya buat. Nah, kalau kita mau menambahkan kuis berikutnya, kita klik tombol create di sini ya. Nah, di sini kita masukkan pertanyaannya tadi. Jangan lupa pertanyaannya ini 120 karakter ya, jadi dibatasi, tidak bisa terlalu panjang sebenarnya ya. Jadi kalau ada soal yang panjang, ini harus kita persingkat ya. Cara penulisannya ini harus kita persingkat. Misalnya ini contohnya, misalnya ini saya copy seperti ini, kemudian saya pastekan
Nah, ini akan terpotong karena terlalu panjang. Jadi ini minus 20, berarti kurang sekitar 20 karakter lagi. Jadi ini harus kita persingkat. Coba kita hapus dulu. Kita hapus di sini. Kita cari yang lebih singkat saja ya. Misalnya yang ini. Masukkan ke sini. Nah, ini bisa masuk semuanya ya. Jadi sisanya ada 9 karakter lagi ya. Ada 9 karakter lagi di sini. Oke. Kemudian di sini kita bisa tambahkan media ya. Nah, kita bisa tambahkan media, bisa berupa gambar, image, GIF, file GIF. Ini file gambar juga ya, atau berupa stiker. Ini juga gambar, atau berupa file audio ya, file suara, atau file video ya. Kita bisa tambahkan dari YouTube ya. Kita pastekan linknya di sini. Oke. Kemudian kita juga bisa melakukan upload image. Nah, ini kita upload ya dari komputer PC kita ya. Jadi rekan-rekan sekalian yang ingin membuat soal atau membuat kuis, ini saya sarankan akan lebih mudah kita untuk menggunakan laptop ya. Bagi rekan-rekan yang ingin mencoba sebagai host ya atau sebagai admin ya, saya sarankan lebih bagus menggunakan laptop. Oke, ini coba kita isi jawabannya. 1, kita copy aja sini. Jawabannya yang kedua. Kemudian jawaban ketiga. Kemudian jawaban yang keempat ya. Jadi di sini hanya ada bisa 4 opsi jawaban ya. Hanya 4 opsi jawaban. Jadi pastikan jawaban yang Anda buat itu sudah ada, jawaban yang benar itu sudah ada di dalam sini ya. Ini tadi jawabannya adalah B ya. Berarti pilihannya yang nomor 2. Ya, jawabannya kita checklist di sini ya. Kemudian question type-nya, jenis pertanyaannya ini ada pilihannya di sini. Quiz, true or false, type answer, puzzle. Nah, untuk yang versi gratisan di sini hanya bisa 2 macam yang bisa kita gunakan ya. Pertanyaan sebagai quiz yang ini, yang pilihan berganda ini, atau pilihannya true or false, benar atau salah. Nah, sedangkan untuk yang lain ya, seperti ini type answer, puzzle, poll, polling ya, dan lain-lain sebagainya, ini bisa kita gunakan kalau kita menggunakan versi yang berbayar ya. Nah, seperti itu. Kemudian waktu untuk menjawab soal ini bisa kita tentukan berapa lama. Di sini waktunya minimal 5 detik dan maksimal di sini 4 menit. Nah, untuk lamanya waktu ini Anda bisa tentukan sendiri berdasarkan tingkat kesulitan dari pertanyaan yang Anda buat di sini ya. Kalau pertanyaannya sulit, mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Kira-kira seperti itu maksudnya. Saya pilih ini yang 30 detik saja. Kemudian poinnya bisa kita pilih, poinnya apakah standar, double point, atau no point. Di sini saya memilih yang standar. Kemudian answer option di sini
Ini adalah opsi dari jawabannya, apakah single select atau multi select. Untuk yang multi select ini artinya kita bisa menentukan lebih dari satu jawaban yang benar. Tapi di sini ada tanda bintang, ini berarti ada tanda bintang. Nah, ini kalau kita pilih di sini ya ada dua jawaban yang benar ya. Oke, kita pilih yang single select aja, jadi ada satu jawaban yang benar. Ini untuk satu soal. Ini sudah selesai. Berikutnya kita akan menambahkan soal yang lain ya. Di sini tadi nomor 1, dan untuk menambahkan soalnya kita bisa klik tombol yang ini, add questions. Kita tambahkan kuis. Ini soal berikutnya kita tambahkan. Seperti tadi, kita tinggal copy paste saja ya. Kemudian opsi jawabannya. Ini opsi jawabannya kita pindahkan 4. Nah, kemudian kita tentukan kunci jawabannya di sini yang benar adalah A ya. Berarti ini yang benar. Nah, tipe pertanyaannya sama seperti tadi, kita pilih lagi. Misalnya waktunya 10 detik. Sudah selesai sampai di sini. Kalau kita mau menambahkan soal berikutnya, tinggal kita tambahkan saja. Kita pilih di sini. Saya coba memilih pertanyaan yang diketik ya, misalnya ini. Nah, ini kita buat pertanyaan soal di sini. Nah, ini nanti jawabannya akan diketik ya. Oke, sampai di sini. Kalau sudah selesai, ini contohnya hanya 3 saja ya, sebagai contoh. Kalau sudah selesai, kita klik tombol done. Scout can player. Kalau seperti ini berarti ada jawaban yang belum kita buat tadi ya, kunci jawabannya ya. Kita kembali ke edit aja. Nah, di sini kunci jawabannya belum kita masukkan. Untuk yang soal ini, soal nomor 3 tadi, kunci jawabannya adalah yang ini ya. Ini hanya contoh saja ya. Ini hanya contoh saja. Nah, ini. Kemudian kita klik done. Nah, di sini kita diminta untuk mengetikkan judul. Enter a title and description for your Kahoot. Jadi judulnya di sini kita contohkan misalnya kuis namanya bebas ya. Terserah Anda mau buat kuis apa saja. Kemudian deskripsinya di sini kita buat penjelasan. Contoh soal ujian semester. Sini bebas ya. Anda mau buat judulnya apa dan deskripsinya seperti apa, itu terserah Anda. Kemudian kita klik tombol continue. Nah, di sini karena tadi saya menggunakan salah satu tipe jawaban yang sifatnya premium yang berbayar, maka muncul pesan seperti ini ya. Jadi kita diberikan waktu 7 hari trial ya, dan bisa dibatalkan
kapan saja. Ini akibat saya tadi memilih tipe jawaban yang berbayar ya. Oke, ini kita pilih saja start free trial untuk menggunakannya. Nah, ternyata kita diminta untuk melakukan sejumlah pembayaran ya di sini. Karena kita ingin yang gratis ya, kita coba yang start your free trial. Tapi tidak bisa ya. Berarti kita tetap harus bayar dulu ya. Jadi ini kita tutup saja. Soal yang ini kita hapus saja ya. Ini kita hapus. Tipe answernya ini kita ganti ya. Oke, untuk soal yang ini coba kita hapus, kita delete. Ya. Ya, untuk yang berbayar kita hapus saja ya, rekan-rekan sekalian. Kita tetap menggunakan yang versi gratis saja. Oke, kita coba tambahkan satu pertanyaan lagi, tipenya juga kuis. Oke. Kunci jawabannya adalah E. Dan di sini kunci jawabannya adalah yang ini ya, pilihan keempat. Oke, sudah selesai, kita klik tombol done. Nah, di sini kita bisa langsung play now, test this Kahoot, play now, atau share with others. Kita mau pilih yang mana? Oke, kalau kita langsung mau melakukan tes, kita langsung klik play now saja. Kalau kita merencanakan tesnya nanti, maka kita klik aja tombol done. Dan ini sudah selesai. Seperti ini. Tinggal kita mainkan saja nanti dengan mengklik tombol play. Oke rekan-rekan sekalian, itu tadi dia langkah-langkah menggunakan Kahoot, baik sebagai admin atau host dan juga sebagai peserta. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu mengklik tombol like, share, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.